Bi, Robi. Iya. Kenapa, Pak? Pak, Bapak manggil, Pak. Pak. Waduh, dia tidur nyenyak. Lah terus siapa yang manggil? Kepergian Pak RT yang mendadak dan penuh misteri. Kampung belum juga kembali tenang. Meskipun kabar resmi menyatakan bahwa beliau wafat akibat masuk angin yang terlambat ditangani, banyak warga merasa ada yang tidak beres. Terlebih, kondisi tubuh jenazah saat ditemukan menimbulkan tanda tanya besar. Hal ini menimbulkan spekulasi liar. Apakah benar beliau sakit biasa atau justru menjadi korban dari sesuatu yang lebih menyeramkan? Topan mulai mengalami mimpi-mimpi ganjil sejak malam hari setelah pemakaman. Dalam mimpinya, Pak RT muncul dalam keadaan linglung, seperti ingin menyampaikan sesuatu, namun tak mampu bicara. Hanya dengan gerak tubuh, Pak RT menunjuk ke arah sudut gelap rumahnya. Suasana dalam mimpi itu mencekam, membuat Topan terbangun dengan napas terengah dan keringat mengucur deras. Sementara itu, Dewi juga merasa gelisah. Ia mengaku mendengar langkah kaki di halaman rumah pada malam hari. Padahal saat itu, hujan deras dan tidak mungkin ada orang berkeliaran. Kejadian demi kejadian membuat Topan semakin tidak percaya dengan pernyataan Dewi bahwa Pak RT sempat pamit pulang kampung sebelum akhirnya ditemukan tak bernyawa. Ia merasa ada bagian cerita yang ditutupi. Rasa penasaran itu membawanya pada keputusan nekat menyelidiki langsung rumah kontrakan tempat jenazah Pak RT ditemukan. Bersama Parungkat, Topan menyelinap masuk ke rumah itu lewat pintu belakang. Rumah tersebut masih dibiarkan seperti saat pertama kali ditemukan. Berantakan, bau tak sedap, dan terasa dingin meski cuaca panas. Di salah satu laci meja tua, Topan menemukan buku catatan kecil dengan tulisan tangan Pak RT. Di dalamnya tertulis beberapa kalimat yang membuat bulu kuduknya meremang. Sudah terlalu dalam. Mereka akan menghilangkanku. Topan, waspadalah terhadap orang terdekatmu. Topan menunjukkan buku itu kepada Dewi yang awalnya mengelak dan menyebut itu hanya lamunan Pak RT karena stres. Namun akhirnya Dewi mengalah dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Malam sebelum Pak RT meninggal, ia sempat datang ke rumah Dewi dengan wajah pucat pasi dan tubuh gemetar. Ia berulang kali berkata bahwa dirinya telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Pak RT juga sempat menyebut bahwa dirinya merasa dibuntuti oleh seseorang selama beberapa hari. Ia tidak berani melapor karena takut keluarganya ikut menjadi sasaran. Menurut Dewi, Pak RT menduga ada aktivitas gelap yang sedang berlangsung di sekitar lingkungan mereka, dan ia tak sengaja mengetahuinya. Sejak itu, bukan hanya mimpi buruk yang menghantui Topan, tapi juga kejadian nyata yang semakin tidak masuk akal. Lampu rumah sering berkedip tanpa sebab, pintu depan terbuka sendiri, dan aroma bunga melati yang muncul tiba-tiba di dalam kamar. Parungkat juga mengaku melihat sosok pria dengan baju koko dan teci putih duduk di pos ronda sekitar jam 2 dini hari. Sosok yang sangat mirip dengan almarhum Pak RT. Warga lain mulai ketakutan. Desas-desus bahwa arwah Pak RT gentayangan karena meninggal tidak wajar mulai merebak. Beberapa meminta agar rumah kontrakan itu segera dibersihkan secara spiritual. Akhirnya, Ustadz Royhan turun tangan dan menyarankan diadakannya pengajian khusus untuk mendoakan arwah Pak RT agar tenang. Malam itu,
Saat pengajian berlangsung, suasana mendadak hening ketika listrik tiba-tiba padam selama beberapa menit. Ketika nyala lampu kembali, seorang warga bernama Pak Rinto maju ke depan. Dengan suara berat, ia mengaku menyimpan rahasia yang sudah lama ia pendam. Malam sebelum jenazah ditemukan, ia melihat 2 orang bertopi masuk ke rumah kontrakan Pak RT, membawa sesuatu dalam karung besar. Ia mengira itu hanya pencuri, namun setelah mendengar kabar kematian Pak RT, ia merasa peristiwa itu tidak bisa diabaikan. Pengakuan ini mengejutkan warga. Topan, yang merasa semua kejadian aneh ini adalah bentuk pesan dari Pak RT yang belum tenang, memutuskan untuk melaporkan semua temuannya ke pihak berwajib. Ia membawa buku catatan dan meminta perlindungan bagi saksi-saksi yang berani bersuara. Episode ditutup dengan adegan dramatis. Topan dan Parungkat mendatangi kantor polisi, membawa semua bukti dan catatan. Namun, saat mereka kembali ke kampung, mereka melihat seseorang berdiri di ujung gang, mengenakan baju yang persis seperti milik Pak RT. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup